Bagaimana penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana bermodus dugaan pesugihan di Muna, Sulawesi Tenggara? Kita bahas bersama Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, Ibtu Hamka. Pak Hamka, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Hamka, jadi kasus ini bagaimana terungkapnya? Jadi terkait dengan terungkapnya perkara ini, diawali dengan adanya laporan masuk ke Polres Muna. Kemudian kami melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, lalu kemudian dari pemeriksaan saksi-saksi, maka kemudian dapat diperoleh bukti bahwa kaitan dengan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul ini diduga dilakukan oleh AU, inisial AU. Kemudian anak korban yang berinisial W ini atas dorongan dari ibu kandungnya yang bernama perempuan Z. Demikian, Pak. Oke, jadi si korban yang melapor ya kepada siapa? Jadi anak korban yang bernama inisial W ini menceritakan kepada ayah kandungnya sehubungan dengan peristiwa yang telah terjadi tersebut, sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka ayah kandung dari inisial W mengantar anaknya ke Polres Muna, lalu kemudian melaporkan. Demikian, Pak. Nah, ini sejauh ini yang ibu sudah jadi tersangka ya Pak ya, yang pelaku ibu korban ya Pak ya? Ya benar Mbak, bahwa perempuan berinisial Z, kami dari Satreskrim sudah melakukan penahanan, Mbak. Oke, lalu bagaimana dengan dukunnya, inisial AU, apakah sudah tertangkap? Jadi untuk terduga AU ini masih dalam pengejaran, Mbak. Sampai saat ini belum bertemu, namun demikian masih dalam proses pengejaran oleh tim kami, Mbak. Oke, sejauh ini yang kami dengar adalah si ibu ini menyerahkan korban kepada dukun karena untuk sebagai semacam tumbal pesugihan. Apakah ini betul? Pak Hamka, apakah bisa memberikan lebih rinci lagi informasi kepada kami soal motif perbuatan tersangka ini, Pak? Jadi, dari keterangan yang kami peroleh, baik keterangan dari anak berinisial W ataupun keterangan dari ibu kandungnya yang bernama perempuan Z, bahwa benar terkait dengan iming-iming yang dijanjikan oleh pelaku AU, bahwa awalnya ini pelaku AU yang berkomunikasi langsung kepada perempuan Z, lalu kemudian setelah melakukan komunikasi, kemudian perempuan Z ini menyampaikan kepada anaknya kaitannya dengan iming-iming yang telah disampaikan oleh AU, bahwa dalam waktu 1 tahun 4 bulan akan memperoleh banyak uang, seperti itu, Mbak. Maksudnya apa? Apakah di sini maksudnya si ibu ini, Z ini, akan bilang bahwa anak W yang dikorbankan itu harus rela untuk dikorbankan selama 1 tahun 4 bulan, begitu? Jadi untuk komitmen sebenarnya tidak ada bahwa harus di inisial W, namun dari komunikasi antara AU dengan Z, bahwa untuk mempercepat lagi mendapatkan rezeki atau uang yang lebih banyak, maka harus, maksudnya perempuan Z ini harus menghadirkan lagi salah seorang perempuan. Kemudian perempuan Z ini tidak mendapatkan perempuan, lalu kemudian membujuk anaknya, namun anaknya ini tidak menolak, maksudnya awalnya anaknya ini menolak, kemudian ibu ini merayu, kemudian memaksa, pada akhirnya anaknya mengikuti apa yang disampaikan oleh ibunya. Oke, nah kalau dari cerita Pak Hamka tadi, apakah ada kemungkinan bahwa ada korban-korban lain dalam kasus ini? Ataukah jangan-jangan dukun AU yang saat ini sedang dikejar polisi juga pernah melakukan hal ini terhadap orang-orang lain, diminta untuk membawa korban-korban anak lain? Kalau untuk itu, Mbak, saat ini masih kami mendalami karena belum ada informasi atau
pihak-pihak lain yang melaporkan terkait tindakan-tindakan AU. Baru orang tua dari anak inisial W yang melaporkan kejadian tersebut di Polres Muna. Oke. Kalau sejauh ini, Pak Hamka, terakhir pertanyaan untuk Anda, kondisi korban W saat ini seperti apa, Pak? Jadi untuk kondisi anak korban inisial W, saat ini dalam pengawasan ayah kandungnya, karena atas permintaan ayah kandungnya, sehingga anak ini dibawa pulang ke rumahnya. Jadi kami dari Polres Muna juga, dari unit PPA sudah melakukan edukasi, semoga mentalaah ini cepat pulih, dan untuk saat ini kondisi dari anak ini sudah membaik, dan setiap hari kami juga berkoordinasi dengan orang tua anak korban. Oke, satu lagi Pak Hamka, apakah ada koordinasi dengan misalkan dinas sosial setempat atau lembaga-lembaga lain untuk memastikan pendampingan terhadap korban yang usianya masih anak-anak ini? Jadi betul Mbak, bahwa pasca melapornya di Polres, bahwa kami berkoordinasi dengan Dinas Perempuan dan Anak, bahkan pendamping sosial juga hadir di Polres, melakukan edukasi kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Hamka, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami nantikan perkembangan selanjutnya.